Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kesempatan kali ini bersama saya Pandia RS. Sudah lama sekali saya tidak upload video, sekitar 6-7 bulanan saya tidak upload video. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang viral, di mana ada sebuah statement dari seorang ustadz dari kalangan Salafi Wahabi, yakni Ustadz Khalid Basalamah, yang mengundang reaksi dari masyarakat Indonesia, di mana beliau mengharamkan tentang wayang. Jadi beliau mengharamkan, membid'ahkan. Menurut beliau wayang itu bisa jadi sumber kesyirikan dan kemusyrikan, sehingga budaya wayang itu harus dihapuskan dan dibuang di Indonesia. Tapi saya tidak akan membahas secara spesifik mengenai pemikiran kalangan-kalangan tertentu, namun saya melihat dari konteks ilmu komunikasi, di mana di dalam istilah ilmu komunikasi itu ada sebuah ayat Al-Quran di dalam surah Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Nah, jadi, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaum. Nah, jadi kalau di dalam istilah komunikasi, terutama komunikasi Islam, yakni dakwah, seorang dai itu diinstruksikan untuk menggunakan bahasa kaum, yakni bahasa setempat. Nah, di sini saya melihat para ulama, para wali, terutama Sunan Kalijaga, melihat dalam konteks ilmu komunikasi tersebut, dan beliau melakukan apa yang diinstruksikan oleh ayat Al-Quran. Karena kita ketahui bahwa budaya itu adalah salah satu simbol bahasa untuk menyampaikan pesan kalau dalam ilmu komunikasi itu. Nah, Sunan Kalijaga melihat peluang di situ, karena ketika Islam masuk ke Indonesia, Indonesia itu sudah memiliki budaya-budaya yang sangat beragam. Nah, salah satunya adalah wayang. Nah, pertanyaannya, apakah Sunan Kalijaga itu melanggar yang namanya syariat Islam? Nah, saya rasa tidak, karena ada beberapa perubahan yang dilakukan Sunan Kalijaga dalam penyampaian pesan lewat wayang tersebut. Nah, terutama dari segi bentuk wayang itu sendiri, di mana sebelumnya wayang itu mirip sekali dengan manusia,
berbentuk manusia, tapi dirubah oleh Sunan Kalijaga jadi wayang kulit, yang dimana gambar dari wayang tersebut itu tidak sama sekali menyerupai makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Nah, jadi di sini kita dapat lihat bahwa Sunan Kalijaga itu sendiri sangat menjaga yang namanya syariat Islam. Bahkan dapat kita lihat dari perubahan bentuk wayang itu sendiri. Nah, dari isi konten cerita juga, contoh misalkan di dalam kisah pewayangan itu kan ada kisah Mahabharata. Nah, di mana kalau dalam versi aslinya itu kan Drupadi itu melakukan poliandri, di mana seorang wanita menikahi 5 pria sekaligus, yakni Pandawa. Nah, tapi di versi Jawa itu diubah oleh Sunan Kalijaga menjadi Drupadi itu menikahi hanya 1 pria saja, yakni kakak tertua dari Pandawa, Yudhistira. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa sebenarnya Sunan Kalijaga itu sangat menjaga sekali yang namanya syariat Islam. Nah, terus mengapa katakan ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia itu sering dituduh sebagai ahli bid'ah? Nah, ini di sini letak kesalahan kelompok-kelompok Salafi Wahabi, di mana mereka itu menganggap bahwa Islam itu harus Arab. Nah, kalau bukan Arab maka itu bid'ah. Itu yang sering menjadi kekeliruan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Sebenarnya bukan hanya permasalahan wayang, sebelumnya sudah banyak sekali kontroversi-kontroversi yang dilakukan, di mana beliau juga pernah mengkritik tentang lagu-lagu anak-anak, kemudian jersey sepak bola juga pernah dikritik mereka, padahal menurut saya itu bukanlah sesuatu hal yang penting, sehingga fatwa-fatwa yang mereka keluarkan itu malah terlihat konyol. Oke, saya rasa cukup sekian. Karena kalau kita berbicara tentang bid'ah, sebenarnya sesuatu yang berasal dari Islam itu bahkan banyak yang tidak berasal asli dari Islam itu sendiri. Contoh kubah masjid misalnya. Nah, kubah masjid itu kan kalau kita gali sejarahnya, kubah masjid itu berasal dari kebudayaan Persia, di mana kalau kita lihat bentuk kubah di masjid itu mirip patung api yang ada di kebudayaan Persia, di mana simbol tersebut merupakan bentuk pemujaan kepada Ahura Mazda, salah satu dewa yang ada di zaman Persia kuno. Nah, jadi mereka melakukan persembahan kepada Ahura Mazda dengan membuat simbol, yakni patung api, yang dimana patung api itu malah diadopsi oleh Islam dan menjadi kubah masjid sekarang. Nah, orang pertama di dalam Islam yang menggunakan kubah di masjid itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Beranikah orang-orang Salafi Wahabi itu membid'ahkan sahabat Rasul Umar bin Khattab? Saya rasa tidak, karena iblis saja kalau melihat Sayyidina Umar itu lari terbirik-birik, apalagi orang-orang Salafi Wahabi yang pikirannya pendek. Oke, saya rasa cukup sekian di video pertama kita setelah absen selama 7-8 bulan karena saya terlibat dalam sebuah proyek kepenulisan 2 antologi cerita yang digagas oleh Ru Media. Nah, saya terlibat di dalam 2 judul buku penulisan
insya Allah dalam waktu dekat kedua buku itu akan terbit. Lalu saya juga dilibatkan oleh Duta Baca Indonesia Kang Bulagong dalam proyek kemenulisan buku leksikon 50 profil penulis yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saya salah satu penulis yang ada di buku tersebut, mewakili Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, karena jujur saja saya malas bikin video karena subscribe channel ini tidak naik-naik. Saya juga tidak tahu kenapa, padahal channel ini dibuat untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang baik, karena kita tahu banyak sekali channel-channel yang tidak bermanfaat tapi malah subscribernya banyak dan yang nontonnya juga banyak. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya.